Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore yang cerah tapi tidak panas ya. Ada yang kepanasan? Enggak kan? Wong sudah dipayungi mestinya ya enggak panas ya. Kita bisa bertemu pada kesempatan yang baik ini dan moga-moga kita bersama bisa saling belajar dari pengalaman masing-masing gitu Pak. Hari ini saya berada di Banyuwangi bersama dengan banyak orang karena sejak beberapa hari yang lalu dan terutama besok itu sedang dilaksanakan latihan militer, latihan perang-perangan antara sejumlah negara yang diberi judul Super Garuda Shield. Super itu artinya apa ya? Nah, karena ada Superman, Superme. Nah, Garuda Shield, Garuda Shieldnya itu kan tameng ya. Artinya latihan untuk mempertahankan Garuda, artinya untuk mempertahankan Indonesia ini. Kebetulan saya harus bersama-sama tadi datang dari Jakarta juga dengan Duta Besar Jepang dan Atase Pertahanan ya Pak, karena hari ini di daerah Banyuwangi ini dan Situbondo dan juga di Grati itu ada kira-kira 5.000 tentara, separuhnya dari Indonesia, separuhnya dari luar negeri yang berlatih perang. Latihan terjun payungnya, airborne-nya dilakukan di Grati, tapi latihan pendaratan amfibinya dilakukan di Pantai Banongan di Asem Bagus ya. Ada yang ingin jadi tentara? Adik-adik semuanya? Oh, kok banyak perempuannya ya? Oke, alhamdulillah. Kita semuanya sejak dulu selalu diwasiatkan oleh Nabi Muhammad, junjungan kita, bahwa untuk selalu siap membela negara, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Ibu Bapak, saya senang sekali semangatnya adik-adik semuanya untuk juga ikut membela bangsa kita ini. Tadi disampaikan bahwa di sekolah pesantren ini akan didirikan atau akan dikembangkan jurusan-jurusan yang terkait dengan sains dan teknologi. Alhamdulillah, karena adik-adik semuanya sesungguhnya kebetulan saya bertugas cukup lama di DPR, saya memimpin Komisi Pendidikan di DPR lebih dari 10 tahun, dan pada waktu awal saya di DPR termasuk membentuk undang-undang pendidikan nasional yang baru. Esensi dari undang-undang pendidikan nasional yang tahun 2003 itu adalah pertama, pendidikan yang dulu terpecah menjadi pendidikan umum dan pendidikan agama itu sudah disamakan. Artinya dan dulu yang negeri dan swasta sekarang sudah tidak juga dibedakan. Adik-adik sekalian, sekolah di pesantren melalui jalur ibtidaiyah, sanawiyah atau yang lain itu sama aja dengan yang di luar yang ikut SMA, SMP atau SMA, karena prosesnya, pengakuannya sudah disamakan. Intinya, Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 2003 itu sudah meunifikasikan, sudah menyatukan sistem pendidikan kita yang tidak dibelah lagi menjadi pendidikan umum dan keagamaan. Sepenuhnya memperoleh pengakuan yang sama dan kemudian juga bisa meneruskan. Jadi Bapak, Pak, tadi saya tidak heran ya,
kalau 75% lulusannya bisa masuk perguruan tinggi negeri. Karena itu memang sudah disamakan sepenuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, juga status swasta dan negeri. Itu juga sudah disamakan, karena itu seluruh dosen, seluruh guru ya, bukan dosen, seluruh guru yang telah bersertifikasi, baik itu guru negeri maupun guru swasta, itu semuanya mendapat tunjangan profesi guru. Jadi para kiai, para ustadz, para pengajar yang memang sudah memenuhi lulus sertifikasi itu baik negeri maupun swasta itu memperoleh tunjangan profesi. Ini pada intinya apa, adik-adik sekalian, untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat kita untuk melaksanakan wajib belajar. Ketentuan Undang-Undang Dasar kita menyebutkan seluruh warga negara wajib menempuh pendidikan dasar dan negara membiayainya. Jadi ini ketentuan Undang-Undang Dasar tidak bisa dibantah oleh siapapun. Semua anak pada usia sekolah itu harus bersekolah dan negara yang membiayai. Jadi sesungguhnya Bapak ya, siapapun yang menjalankan pendidikan juga berhak untuk memperoleh imbalan dari negara, untuk memperoleh penggantian dari negara itu. Anggaran itulah yang kemudian disebar juga kepada lembaga-lembaga swasta. Karenanya ini juga sekali lagi Undang-Undang Dasar kita menyebutkan anggaran pendidikan diberikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja negara. Jadi tidak tanggung-tanggung, Pak. Jarang negara yang kemudian memberikan alokasi pendidikannya sebegitu besarnya. Jadi ini adalah hak yang sekaligus adalah kewajiban dari adik-adik semuanya sebagai generasi muda bangsa untuk menempuh pendidikan, mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk mewarisi negara ini, meneruskan kehidupan bangsa ini menjadi yang sebaik-baiknya. Nah, sekarang mengapa ya Ibu, adik-adik sekalian, pesantren ini menjadi sangat penting? Karena di dalam perkembangan zaman, tadi sudah disebutkan oleh Bapak Pimpinan, yang nomor satu bukan ilmunya, yang nomor satu adalah karakternya. Dan pendidikan di pesantren itulah yang pertama-tama, yang paling diprioritaskan untuk diperkuat adalah tadi ya Pak, karakternya sendiri. Karakter untuk menyadari posisi dirinya, satu sebagai abdi Allah, sebagai insan manusia di dunia yang harus mempunyai tunduk kepada dan mengabdi kepada Allah SWT, tetapi juga mampu memelihara hubungan dengan masyarakat sekitarnya dengan sebaik-baiknya, demikian juga dengan alam sekitarnya. Itulah yang selalu diajarkan ya Bapak, dan karena itu, karena pesantren adalah sekolah yang berasrama atau bahasa Jawanya ya Pak, boarding school. Tahu nggih boarding school? Pesantren itu bahasa Jawanya boarding school, sehingga begitu itu memberikan satu menjadi laboratorium kehidupan yang nyata. Di dalam lingkungan boarding school lah nanti akan timbul, terlihat tokoh-tokoh atau berlatih orang-orang ini untuk
tampil memimpin, tampil mengasuh, saling mengajar, saling membantu, mengembangkan solidaritas, gotong royong, dan sebagainya. Sekolah dalam bentuk pesantren adalah laboratorium kehidupan yang nyata. Itu saya kira justru keunggulan di pesantren adalah seperti itu. Ditambah dengan bimbingan para guru dan pengasuh, ya, para ustadz, para kiai, para guru yang juga senantiasa mendampingi siang malam 24 jam layaknya orang tua. Apalagi ya, inilah saya kira, apa ada sekolah lain yang melebihi itu? Saya kira tidak ada. Jadi sungguh adik-adik semua yang belajar di pesantren ini sungguh adalah orang-orang yang beruntung memperoleh bekal pengetahuan karakter, ya, pendidikan karakter yang kuat, diasuh sepanjang hari sepenuhnya, tetapi sekaligus juga memperoleh lingkungan teman-teman yang kemudian menjadi saudara-saudara yang kelak pasti akan menjadi teman atau saudara-saudara di dalam perjalanan hidup selanjutnya. Ibu bapak adik-adik semuanya, kesannya dulu pesantren hanya urusan agama. Tidak, saya kira. Yang benar adalah pesantren adalah pendidikan umum plus agama. Pendidikan umumnya sudah dapat, ekstranya adalah tambahan dalam bidang agama tersebut. Sehingga saya kira ke depan nantinya itu yang harus menjadi penekanan kita semuanya. Terkait dengan pengembangan bidang sains teknologi, itu sudah menjadi suatu yang sangat dibutuhkan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi kembali saya ingin menyampaikan, kita selalu disebutkan karena ibu-ibu dan bapak-bapak kita, nenek-nenek dan kakek-kakek kita dulu begitu produktifnya. Artinya produktif, anaknya banyak, ya. Sehingga kita sekarang ini penduduk Indonesia itu sekarang ini sudah terbesar jadi pertama India, Cina, Amerika, Indonesia yang nomor keempat. Tadinya Jepang itu juga penduduknya banyak, tapi sekarang sudah mengkerut, ya. Tidak bertambah, justru berkurang. Indonesia karena bapak-bapak dan kakek nenek kita dulu sangat produktif, sekarang masih terus bertambah. Kemudian disebutnya sebagai bonus demografi. Artinya Indonesia sampai dengan tahun sekitar 2045 nanti, angkatan kerjanya masih akan terus tumbuh. Orang-orang yang akan menjadi bekerja yang harus bekerja itu harus masih terus bertumbuh. Dan termasuk tentunya adik-adik semuanya itu. Persoalannya sekarang ini, ya kayak di Jepang, adik ini berbeda, Pak. Di Jepang itu sekarang karena jumlah kelahiran lebih kecil dari jumlah kematian dan usianya sudah pada tua-tua, banyak desa-desa atau rumah-rumah yang sudah dibelantrakan, sudah tidak dipelihara, itu tidak ada yang tinggal lagi. Nah, di kita angkatan kerja masih sangat banyak dan masih terus meningkat, karena itu kewajiban kita bersama untuk menyiapkan diri untuk mengisi masa nanti ketika bekerja dengan sebaik-baiknya. Nah, bidang apa saja, itulah ibu bapak sekalian, adik-adik semuanya, kalau sudah karakternya kuat, sebenarnya mau belajar apa saja itu mudah. Tinggal nanti karena sudah ada disiplin,
tidur jam berapa, bangun jam berapa, itu nanti bisa mengatur tinggal bidang ilmu saja apa yang diinginkan. Monggo sekarang ini adik-adik melihat bidang pekerjaan apa saja yang diperlukan di dalam lingkungan kita semuanya ini. Umumnya orang hanya mengejar kepada pekerjaan kantoran, Bapak. Tapi kalau dilihat sebenarnya kesempatan bekerja di pedesaan, di bidang pertanian itu juga sangat penting. Karena tidak ada negara yang kuat yang tidak menghasilkan produksi pangannya sendiri. Indonesia saya kira tetap harus mempertahankan kebutuhan pangan kita, mencukupi kebutuhan pangan kita sendiri. Sehingga adik-adik sekalian saya tetap menganjurkan tetap bekerja menjadi bidang-bidang seperti pertanian itu tetap harus dipelajari, tetapi marilah kita belajar pertanian ilmunya, bidangnya yang lebih advance, yang lebih maju. Negara kecil dengan penduduk kecil tapi dengan pertanian yang luar biasa dan mengekspor sejumlah produk pertanian itu adalah Belanda. Belanda kita tahu semuanya, negaranya kecil, penduduknya kecil, tetapi Belanda adalah pengekspor tomat, pengekspor ayam, pengekspor bunga, banyak sekali produk-produk pertanian di sana. Mengapa? Karena Belanda berhasil mengembangkan teknologi pertanian yang super tadi, bukan super Garuda Shield, tetapi super pertanian teknologi untuk memproduksi pertanian dengan memanfaatkan antara lain ya robot, artificial intelligence dan lain-lain sebagainya. Ini yang harus menjadi gambaran kita semuanya di sini karena saya melihat wilayah Banyuwangi ini dan juga Jawa Timur itu adalah memiliki potensi untuk bidang pertanian yang luar biasa besar. Salah satu produk yang besar dihasilkan oleh kawasan timur ini Banyuwangi, Jember dan Situbondo ya. Itu adalah sidat atau unagi kabayaki, belut. Belut itu dikirim ke Jepang banyak sekali setelah dimasak menjadi unagi kabayaki dan itu dihasilkan di sini. Dari Jember, perusahaan Mitra Tani, anak perusahaan dari PP 10, itu mengekspor ke Jepang edamame. Namanya edamame sebenarnya itu kedelai tapi sama okra. Tahun lalu kontrak dia melebihi dari 50 juta dolar untuk jualan seperti itu. Nah, adik-adik sekalian, ilmu-ilmu yang seperti itu yang mungkin adik-adik nanti bisa gali di negara-negara maju. Dan itu saya kira baik juga. Saya perlu laporkan Pak Ustadz, di Jepang, warga NU di Jepang, PCI NU Jepang sedang mempersiapkan untuk membangun pesantren. Mengapa? Karena banyak sekali orang Indonesia yang ternyata nikah dengan orang Jepang. Dan supaya kedepannya nanti putra-putri keturunan Indonesia itu bisa tetap belajar agama dengan baik dan dengan karakter yang dengan karakter pesantren ya Pak, yang kecuali tadi diajari benar untuk tunduk dan patuh kepada Allah, tapi juga kepada para guru, orang tua dan seterusnya, juga membenahi karakter peribadahan yang lain-lain sesuai Pak. Karena demikian juga itu nanti akan juga menjadi tempat berlatih teman-teman yang ada di sana untuk
seandainya ingin mengisi kekosongan kekosongan di bidang pertanian. Sekarang ini di prefecture itu kayak kabupaten, kayak provinsi ya. Di Abaraki ada Mas Yohanes, orang Madura, nikah dengan orang Jepang, menjadi petani. Dia sekarang sudah mengelola sekitar 30 hektar tanah di sana sebagai petani, bukan buruh tani, sebagai petani. Itu yang kami inginkan juga, ke depan itu juga warga kita yang tinggal di Jepang itu juga bisa menjadi pengusaha atau petani seperti itu. Nah, adik-adik sekalian, untuk diketahui juga, Pak, kalau di sini seolah-olah pengurus NU itu kan kampungan gitu ya, sekolahnya desa atau apa. Pak mantan sekarang ini di sana, ketua NU-nya itu sudah berapa kali dia adalah doktor, Pak. Yang lama dulu namanya Prof. Aziz, sekarang jadi profesor. Ketua NU Jepang itu sekarang menjadi profesor di Universitas Tokyo dalam bidang energi, Pak. Kemudian selanjutnya ada yang sekarang balik di Indonesia, doktor juga, Pak, menjadi sekjen di Kementerian Tenaga Kerja, Pak Anwar Sanusi, ya Pak, itu. Nah kemudian yang sebelumnya ini namanya Huda, Pak Nurul Huda, itu Khairul Huda, itu ahlinya di bidang nanoscience atau material science. Ada yang tahu nanoscience? Tahu nggak? Nanoscience? Nggak ada ya? Nano permen, nano itu loh. Nano artinya benda yang kecil sekali ya. Itu material science yang kemudian mempelajari perilaku dari barang sel-sel yang sangat kecil dari itu. Itu ketua NU yang sekarang menjadi peneliti juga di Universitas Nagoya, Pak. Dan banyak sekali ya contohnya. Yang terbaru ketua NU yang sekarang adalah doktor di bidang pertanian. Ya ini yang banyak sekali ya Pak. Jangan dibayangkan mereka-mereka yang dulu sekolah atau di pesantren NU dan lain-lain itu berhentinya sebagai tukang ngaji saja gitu loh Pak. Banyak yang kemudian menjadi peneliti di berbagai bidang yang saya sebutkan tadi, di bidang sains dan teknologi itu. Ini saya tentu saja Bapak akan sangat menghargai upaya untuk mengembangkan, sebenarnya bisa juga berkomunikasi dengan Dikbud Pak, karena di Dikbud itu ada program juga untuk mendirikan STM di sekolah vokasi di pesantren. Sekolah vokasi di pesantren itu sangat penting karena memang kita ke depan akan membutuhkan tenaga-tenaga kerja yang terampil, tetapi memiliki sikap, memiliki attitude, memiliki disiplin yang memang baik di sana. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan untuk bertatap muka dan bertemu bicara dengan pimpinan maupun para santri di pesantren ini. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Billahi wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.